Shalom Gereja ICC, kembali lagi di Devotion pada hari ini. Dan hari ini saya akan membagikan suatu renungan yang mungkin tentunya kita sudah sangat sering dengar. Namun inti dari semua kekristenan, inti dari apa yang Tuhan Yesus lakukan pada kita adalah karena Dia mengasihi kita. Maka itu kita tahu bahwa kasih adalah inti dari mengapa kita mengasihi Tuhan, mengapa kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. Dalam Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai ke-27 dikatakan seperti ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat ini sudah dikutip oleh ahli Taurat karena dia mengetahui dalam kitab Ulangan 6 ayat yang kelima dikatakan juga sama persis. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tapi saudara, ada masalah dalam ayat ini. Mengapa? Karena standar kasih kita berbeda-beda. Saat kita bilang kasihilah Tuhan Allahmu, sesamamu, menurut kekuatanmu dengan standar diri kita, masalahnya adalah standar kasih dalam setiap kita berbeda-beda. Terlebih saya sendiri belum tentu bisa mengasihi diri saya sendiri. Yang ada malah kita mengasihani diri sendiri. Karena gimana caranya saya mau mengasihi orang lain? Bagaimana caranya kita mau mengasihi Tuhan? Kalau saya sendiri pun belum bisa mengasihi diri sendiri, atau saya pun belum bisa mengasihi orang lain dengan standar yang benar. Maka itu kita sulit untuk mengasihi orang lain karena kita memiliki kebingungan. Kasih kita telah terkontaminasi oleh dosa, oleh dunia ini dengan standar kasih yang berbeda-beda menurut pandangan dunia ini. Maka itu kita perlu sekali mengerti kasih yang sejati, yaitu kasih yang tidak pernah gagal. Lalu apa yang harus saya lakukan? Karena Tuhan memberikan perintah ini, kita harus mengasihi. Dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Thank God, Yesus memberikan sesuatu yang baru kepada kita akan standar kasih yang baru. Kita baca sama-sama, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Jadi ada sebuah standar yang baru yang Yesus berikan kepada kita agar kita mengasihi sama seperti bagaimana Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Jadi yang kita perlu lakukan adalah menerima kasih Tuhan Yesus, sehingga kita berkelimpahan dalam kasih. Kasih itu meluap-luap dalam hidup kita sehingga kita bisa membagikannya kepada orang lain, dan kita bisa meresponi kasihnya Tuhan. Maka itu saya mau mengajak saudara pada hari ini kita fokus setiap hari bagaimana caranya kita bisa tinggal dalam kasih Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita bisa tinggal dalam kasih Tuhan? Saya mau kita merenungkan dalam perikop yang di kitab Yohanes ini ayat yang pasal yang ke-15 ayat 9 sampai 17. Kita baca. "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang yang akan yang lain. Jadi dalam perikop ini ada 3 hal bagaimana kita bisa tinggal dalam kasih Tuhan. Yang pertama yaitu kita harus menyadari bahwa Tuhan telah mengasihi kita, bahkan mati memberikan nyawanya ketika kita masih berdosa. Dalam Yohanes 15 ayat 13 kita tadi baca, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus telah memberikan nyawanya, tidak ada kasih yang lebih besar dari itu, saudara. Yang kedua, menyadari bahwa kita bukan lagi hamba, namun sahabat Tuhan. Status kita telah berubah dari hamba menjadi sahabat. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan yang ketiga, agar kita bisa tinggal dalam kasih, kita perlu menaati perintahnya. Karena dengan ketaatan, kita tinggal dalam kasih Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Maka itu saudara, mari kita tinggal dalam kasih Tuhan. Kita menyadari bahwa kasih Tuhan begitu besar sehingga dia rela memberikan nyawanya. Dan kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan sehingga kita perlu mentaati perintahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar mengasihi bukan dengan kekuatan sendiri, namun dengan kasih yang telah Kau berikan pada kami, dengan kekuatan daripada Tuhan, karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Maka itu kami mau tinggal dalam kasih. Ajar kami untuk selalu taat pada perintah-Mu. Ajar kami untuk menyadari bahwa kami adalah sahabat Engkau Tuhan, dan kami telah ditebus dengan darah yang mahal. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menerima kasih-Mu hari demi hari, sehingga kami bisa belajar mengasihi sesama, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu di devotion selanjutnya.